Halo teman-teman, wah nggak kerasa ya, Ramadan baru aja kita lalui. Sebulan penuh perjuangan dan juga introspeksi. Nah sekarang kita udah ada di ambang pintu Syawal nih, hari kemenangan yang ditunggu-tunggu. Yuk kita kupas bareng-bareng doa dan amalan apa aja sih yang bisa bikin perayaan kita jadi lebih bermakna dan tentunya penuh berkah. Betul banget, setelah sebulan penuh kita menahan diri dan berusaha meningkatkan ibadah, hari kemenangan ini tuh rasanya kayak puncak dari perjalanan spiritual kita. Ini momen yang pas buat kita bersyukur, merayakan, dan yang paling penting, berharap semoga semua usaha kita diterima. Mari kita sambut hari yang fitri ini dengan cara yang terbaik. Jadi, kalau kita bedah lebih dalam, apa sih sebenarnya makna di balik Syawal itu? Ya, pada intinya, ini adalah perayaan kemenangan kita. Kemenangan melawan hawa nafsu, dan tentunya keberhasilan kita menyelesaikan ibadah puasa selama sebulan penuh. Ini waktunya kita bersyukur dan merayakannya dengan harapan yang baru. Nah, ada satu hal penting nih yang perlu kita pahami. Dalam tradisi Islam, sebenarnya nggak ada satupun doa spesifik yang sifatnya wajib dibaca saat Syawal. Tapi justru disitulah letak keindahannya kan? Ada begitu banyak amalan dan doa yang dianjurkan yang merupakan warisan dari Rasulullah dan para sahabat yang bisa kita pilih untuk memperkaya perayaan kita. Oke, kita mulai dari momen pertama yang penting banget, yaitu saat hilal atau bulan sabit baru terlihat. Inilah penanda resmi berakhirnya Ramadan dan dimulainya bulan Syawal. Dan ternyata ada doa khusus loh yang dianjurkan untuk kita baca pada saat itu. Doa ini tuh ibaratnya harapan pertama kita di bulan yang baru. Lewat doa ini, kita memohon supaya bulan Syawal yang datang ini membawa kebaikan. Sebuah bulan yang penuh keamanan, iman kita makin kuat, dan dipenuhi keselamatan untuk kita semua. Dan ini dia doanya. Coba kita resapi bareng-bareng ya maknanya. Ya Allah, tampakkanlah bulan itu kepada kami dengan membawa keamanan, keimanan, keselamatan, dan Islam. Wah, sebuah permohonan yang indah dan lengkap banget untuk memulai lembaran baru. Dan ini bukan sekadar tradisi turun-temurun ya, ini adalah amalan yang disunahkan, yang artinya dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah yang membuat doa ini punya bobot spiritual yang begitu dalam, karena kita jadi terhubung langsung dengan praktek beliau. Sekarang kita beralih ke doa yang mungkin paling sering kita dengar dan ucapkan selama Idul Fitri. Bisa dibilang inilah doa intinya, yang fokusnya adalah memohon agar seluruh ibadah kita selama sebulan penuh diterima oleh Allah SWT. Doa ini punya akar sejarah yang sangat kuat loh. Coba kita bayangkan, para sahabat Nabi setelah sebulan penuh beribadah, hal pertama yang mereka lakukan saat memasuki Syawal adalah memanjatkan doa ini. Kenapa? Karena ada sedikit rasa cemas, tapi juga harapan yang besar, agar semua pengorbanan mereka itu nggak sia-sia dan diterima. Nah, ini dia ucapan yang begitu akrab di telinga kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi, yuk kita pahami lagi kedalamannya. Ini bukan sekedar ucapan selamat hari raya biasa. Ini adalah doa yang tulus. Semoga Allah menerima amalku dan juga amalmu. Sebuah doa yang menyatukan kita semua dalam satu harapan yang sama. Hal ini menegaskan lagi betapa pentingnya doa ini. Ini bukan sesuatu yang baru, tapi sebuah praktek yang sudah berakar kuat dari generasi terbaik umat Islam. Mereka yang paling dekat dengan Rasulullah justru mengajarkan kita untuk tidak pernah merasa puas dengan ibadah kita, tapi sebaliknya untuk selalu berharap pada penerimaannya. Oke, menyambut Syawal tentunya bukan hanya soal doa kan? Terus pertanyaannya amalan apa lagi nih yang bisa kita lakukan untuk menyempurnakan hari kemenangan ini dan menambah keberkahannya? Nah, di bagian ini kita akan melihat beberapa amalan sunnah atau praktek-praktek yang dianjurkan yang bisa kita lakukan pada pagi hari Idul Fitri. Anggap saja ini sebagai sentuhan-sentuhan kecil yang melengkapi kebahagiaan kita di hari raya. Amalan-amalan ini benar-benar merangkum keindahan hari raya. Pertama, mengumandangkan takbir, mengagungkan nama Allah yang kita lantunkan sejak malam sampai sebelum sholat Id, ini syiar kemenangan kita. Kedua, mandi sunnah, cara simbolis untuk membersihkan diri lahir dan batin. Ketiga, yang krusial banget, memastikan zakat fitrah kita sudah tuntas, karena kebahagiaan kita harus bisa dirasakan semua orang. Dan yang terakhir, makan sedikit sebelum sholat, biasanya kurma, sebagai penanda tegas kalau puasa sudah berakhir dan hari perayaan sudah tiba. Oke, sebagai penutup, selain doa-doa spesifik yang tadi kita bahas, kita juga bisa banget kok memanjatkan doa yang lebih personal, yang isinya rasa syukur dan harapan kita untuk masa depan.
Dan ini salah satu doa yang paling menyentuh hati yang bisa kita ucapkan dalam bahasa kita sendiri. Intinya adalah permohonan supaya Idul Fitri ini benar-benar mengembalikan kita pada kesucian, agar semangat Ramadan gak cepat hilang, dan yang terpenting, sebuah harapan yang tulus agar kita dipanjangkan umur untuk bisa bertemu lagi dengan Ramadan di tahun depan. Amin. Jadi untuk merangkum kembali ya, poin-poin utama yang perlu kita ingat adalah: pertama, doa saat melihat hilal Syawal; kedua, doa yang paling utama yaitu memohon penerimaan amal; lalu amalan-amalan sunnah seperti mengumandangkan takbir, mandi sunnah, membayar zakat fitrah, dan jangan lupa makan dulu sebelum sholat Id. Dan sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan penting untuk kita semua renungkan. Setelah semua perayaan ini selesai, tantangan yang sebenarnya baru dimulai. Gimana caranya kita bisa membawa semangat, disiplin, dan kebaikan Ramadan ini ke 11 bulan berikutnya? Nah, ini adalah renungan untuk kita semua. Semoga Idul Fitri kali ini membawa berkah yang tak terputus. Sampai jumpa!